Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang begitu dirindui oleh Bapa di surga. Bersyukur pagi ini dapat kita bertemu kembali pada pagi yang indah, pagi yang aman, dalam doa pagi kita bersama melalui ruangan kita dari dapur si juru minum. Pagi ini saya ingin membawa kita sama-sama menghayati sebuah cerita yang ditulis oleh Matius, ya, diambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat pertama hingga ayat yang ke-4. Seorang yang mengidap penyakit kusta, tajuknya, sambungan daripada Injil yang kita baca semalam. Yesus turun dari bukit itu dan ramai orang mengikutinya. Seorang yang mengidap penyakit kusta datang bersujud di hadapannya sambil berkata, "Tuan, sekiranya Tuan mau, Tuan dapat mentahirkanku." Yesus menghulurkan tangannya dan menyentuh orang itu sambil berkata, "Aku mahu, tahirlah." Pada saat itu juga penyakit kustanya hilang. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Dengarlah, jangan beritahu sesiapapun hal ini. Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam. Kemudian persembahkan korban seperti yang diperintahkan oleh Musa sebagai kesaksian kepada mereka." Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pagi ini khusus dalam keluarga kami masing-masing, supaya Injil ini Tuhan membuatkan kerajaanmu turun di tempat ini, berkuasa dalam keluarga kami masing-masing, memerintah dalam hati kami, serta memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, buka mata roh kami supaya kami dapat melihat kehendak-Mu, keinginan-Mu, apa yang Tuhan mahu terjadi dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini ketika saya membacakan Injil ini, hati saya begitu tersentuh dengan cara seorang saudara ini yang berpenyakit kusta. Cara dia datang kepada Yesus. Seorang yang berpenyakit kusta pada zaman Yesus ialah orang yang disingkirkan oleh masyarakat. Karena penyakit ini penyakit berjangkit. Malah mereka tidak boleh memakai pakaian indah seperti orang lain. Perlu memakai pakaian yang compang-camping, yang koyak rabak, menunjukkan mereka memang berpenyakit. Kemudian rambut mereka, sumit, misai, dan apa-apa yang ada di badan tidak boleh dipotong. Mereka ini menjadi kejijikan masyarakat. Itu cara pada zaman itu. Jadi sudah tentunya ya, kalau kita menyelidiki hati orang yang disingkirkan karena berpenyakit atau karena ada masalah dalam kehidupannya. Tentunya orang ini seorang yang merasa sangat sedih ya. Tidak ada orang yang mau bergaul dengan dia. Malah tidak dapat pergi ke rumah ibadat. Dihalang ya menurut hukum. Dapat saudara bayangkan? Begitu orang ini terluka, begitu orang ini merasa tertolak, begitu orang ini merasakan hidupnya tidak diperlukan siapa-siapa, lebih baik lagi mati. Ada orang berpikir sampai ke tahap itu. Kenapa aku tidak mati-mati lagi? Sedangkan penyakit aku ini pun tidak dapat sembuh. Selain merasakan penolakan, sakit dari segi emosi, hati, jiwa, orang yang berpenyakit ini juga sakit dari segi fisikalnya. Ya, penyakit ini boleh makan isi, menjadi putih dan menjadikan tangan boleh kudung dan sebagainya. Sakit. Namun satu perkara yang menyentuh hati saya, saudara, pada pagi ini ialah sikapnya. Sikap hatinya bahwa dia masih tahu bahwa ada satu pribadi yang dapat menerimanya, yaitu Yesus. Dia datang dengan bersujud. Haleluya. Satu sikap yang pada pagi ini menyentuh hati saya. Yang menjadi ajaran bagi kita. Tuhan senang dengan sikap seperti ini. Walaupun mungkin engkau ditolak di mana-mana. Karena engkau berpenyakit mungkin. Karena hidupmu berbeza dari orang lain. Karena ada perkara-perkara yang membuatkan engkau seolah-olah merasakan dirimu disingkirkan dan dipandang serong, dipandang rendah. Yesus masih ada. Mari saudara datang kepadanya dengan bersujud, dengan penuh hormat.
Orang ini begitu menghormati Yesus. Katanya, Tuhan, jika engkau mau. Dia mencari kemahuan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia. Tapi perkataannya dimulakan dengan jika engkau mau. Ya saudara, begitu rendah hatinya. Sehingga dia berdoa, sehingga dia meminta, jika engkau mau Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kedua yang menarik perhatian saya pagi ini ialah setelah dia disembuhkan, apa yang Yesus pesan kepadanya? Jangan beritahu sesiapa. Tidak perlu perkatakan pada sesiapa. Tapi tunjukkan dirimu kepada imam. Karena pada zaman dulu, zaman mereka, seorang yang berpenyakit kusta sebelum dapat keluar kepada masyarakat, kalau dia sudah sembuh, dia perlu terlebih dahulu berjumpa dengan imam. Ya, di rumah ibadat. Untuk dibersihkan terlebih dahulu. Untuk diperiksa terlebih dahulu. 7 hari dipercik dengan darah binatang. Kemudian 7 hari perlu mandi. Kemudian baru boleh membersihkan pakaian, baru boleh menggunting rambut dan menjadi seperti orang lain. Ketika imam mengumumkan bahwa orang ini sekarang sudah sembuh dan boleh datang berkumpul beribadah dengan kita, barulah orang itu boleh datang. Itu zaman dahulu. Mereka perlu ditahirkan dengan darah binatang. Namun pada hari ini saudara, dalam hidup kita, jika kita sudah dilepaskan, kita tidak perlukan penebusan, pembersihan oleh darah binatang lagi. Karena bagi kita sudah diberikan Yesus Kristus, darah anak domba Allah itu, darah yang suci, darah pengampunan dosa, darah perlepasan. Hari ini kita datang menghampiri Tuhan. Kita adalah bait-Nya. Kita diambil, dianggapnya sebagai anak. Kita datang setiap hari. Kalau hari ini hidupmu sudah mengalami sentuhan Tuhan, seperti mana orang yang berpenyakit kusta ini sudah mengalami sentuhan Tuhan Yesus dan dia disembuhkan, dia disucikan. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Setiap hari kita mohon ditahirkan, dikuduskan, disucikan, dibebaskan oleh darah anak domba Allah, darah Yesus sendiri. Setiap hari saudara. Telinga kita berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, tahirkan telingaku supaya aku mahu mendengar firman-Mu dan menyimpan firman-Mu di dalam hatiku dan berjalan menurut firman-Mu. Kedua, kita serahkan tangan kita kepada Tuhan supaya kita mula melayani Dia. Ini aku Tuhan, tanganku, tahirkan oleh darah-Mu. Mungkin aku tersalah pegang. Mungkin aku, Tuhan, menggunakan tanganku untuk memuliakan diriku sendiri, untuk sesuatu yang boleh membinasakan hidupku. Tahirkan tanganku, sembuh, pulih, sucikan aku, dan jadikan aku seorang yang melayani Engkau seturut kehendak-Mu. Serahkan kaki kita kepada Tuhan, saudara. Mohon darahnya menyucikan supaya kita berjalan di jalan yang kudus yang dikehendakinya bagi kita. Ini yang dimaksudkan bila Yesus mengatakan persembahkan korban sebagai kesaksian. Amin. Persembahkan hidupmu sebagai korban. Hari ini Yesus tidak meminta engkau mempersembahkan binatang sebagai korban, karena Dia sendiri sudah menjadi korban itu. Hanya tinggal di sudut kita. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Dengan memuji dan menyembah Dia setiap hari. Datang kepadanya, membina hubungan yang rapat dengan Bapa, karena Bapa begitu merindukan kita. Dan memberikan telinga kita untuk mendengar firman-Nya. Memberikan tangan kita untuk melayani Dia. Dan menyerahkan kaki kita supaya kaki ini berjalan dalam jalan yang diredainya. Amin. Kata Yesus, tunjukkan. Kita menunjukkan kasih itu yang sudah kita terima. Kita menyatakan tangan itu, tangan yang sudah menyentuh kita, kepada mungkin ada insan lain di sekitar kita yang memerlukannya. Inilah cara persembahan dan korban yang menyenangkan hati Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Kita mempersembahkan sebuah pujian di taktanya Tuhan. Kita datang dengan rendah hati seperti dia yang berpenyakit kusta ini. Dalam pergumulannya dia datang kepada Yesus dan bersujud. Mari kita datang sembah sujud dengan hati yang serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Ini aku, ya Tuhan.
kita menghadap Dia di pelatarannya, di ruang Maha Kudus. Kalau saudara tahu lagu ini, Ku Masuk Ruang Maha Kudus, kita nyanyi bersama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, darahnya yang sudah menebus kita, saudara. Terimalah pengampunan oleh darah itu saat ini. Mungkin ada sakit di dalam hidupmu, dalam hati, dalam pikiran, malah fisikalmu saat ini. Katakan seperti mana lelaki yang berpenyakit kusta ini. Jika engkau mau Tuhan, engkau dapat mentahirkan aku. Datang bersujud di hadapannya. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Engkau maha kuasa. Ku menyembahmu, sembah Dia. Ku sembahmu, ku menyembahmu. Ku sembahmu, sebab namamu kudus. Kudus Tuhan, katakan namanya kudus, sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Sekali lagi kita menyembah Dia, katakan ku datang, ku masuk. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita sebenarnya tidak layak, tetapi karena kita sudah menerima darah itu, darah penebusan, hari ini kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus menghadap Dia. Oh, Dia yang menganggap kita sebagai anaknya. Dia mau dekat kepada kita. Dia yang sudah menebus kita dengan darah anak domba, darah anaknya yang dikasihinya. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, oh, menyembah yang maha kuasa. Engkau maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Seluruh malaikat juga menyembahmu. Oh, ku menyembahmu Tuhan. Oh, ku sembahmu, oh, sebab namamu kudus. Kudus Tuhan, oh, sebab namamu kudus. Kudus, oh Tuhan, oh haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Engkau layak disembah, Raja segala raja, Tuhan di atas semua. Ku menyembahmu, ku sembahmu.
Tuhan, katakan namanya kudus, sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, mungkin selama ini saudara merasakan hidupmu disingkirkan. Merasakan engkau tidak bernasib baik berbanding orang lain. Engkau merasakan tiada siapa yang memperdulikanmu. Engkau mungkin yang ditinggalkan oleh suamimu. Engkau mungkin memiliki anak yang tidak seperti anak orang lain. Engkau merasakan bebanmu begitu berat dengan penyakit. Mungkin engkau mengalami ahli keluarga yang sakit yang telah lama engkau doakan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa. Datang kepadanya pada hari ini seperti si pesakit kusta ini. Bersujud menyembah. Karena engkau mau Tuhan, tahirkan aku. Hari ini Yesus mau. Yesus melihat kepada hati dan imanmu. Sembuhlah. Haleluya. Terima penyembuhan dari Tuhan. Terima pelepasan dari Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sesungguhnya identitimu yang sebenar bukan di hadapan manusia, tetapi bagaimana Yesus melihat hidupmu. Kalau dia katakan hari ini engkau tahir, maka engkau tahir. Hari ini dia katakan aku mau menyembuhkan engkau, engkau sembuh. Hari ini dia mengatakan lepas, maka engkau lepas. Terima kuasa dari firman Allah. Kuasa yang menghidupkan roh tubuhmu, yang melepaskan engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kita sembah Dia. Ku menyembahmu. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu. Ku sembahmu. Oh, terimalah penyembahan ini. Oh, ku menyembahmu. Terimalah ku sembahmu. Terimalah persembahan dari tempat ini, dari hati kami. Oh, sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Oh, sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Jadikan aku kudus karena Engkau kudus Tuhan, supaya aku layak dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tahirkan aku Tuhan, sucikan aku oleh darah-Mu, dari ujung rambut hingga ujung kakiku, dalam dan luar, setiap organ dalam tubuhku. Kuduskan aku, hatiku, jiwaku, pikiranku, kutujukan hanya kepadamu. Kuduskan oleh darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkatimu di dalam nama Yesus. Amin.